Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini berjumpa lagi dengan saya Aprilia Ruri Pradita. Mungkin kalian semua udah tahu dong mengenai seni mentato tubuh. Di zaman modern sekarang banyak loh orang yang menggunakan tato sebagai identitas diri atau sebagai karya yang patut ditampilkan. Kalian pasti tahu dong tato itu punya makna filosofis, dan di Indonesia sendiri ternyata banyak suku yang mempunyai tradisi mentato sekujur tubuhnya. Penasaran? Yuk kita bahas di Ruri Channel. Let's check this out. Indonesia memiliki beberapa suku yang memiliki tradisi mentato sekujur tubuhnya. Yang pertama yaitu suku Dayak, yang kedua suku Moy, dan yang ketiga suku Mentawai. Menurut tradisi suku Dayak, pembuatan tato merupakan budaya yang berkaitan dengan peribadatan, kesenian, serta penanda status sosial dalam kelompok. Suku Dayak percaya bahwa tato yang ada dalam tubuh mereka dapat menyelamatkan diri dan menangkal pengaruh jahat. Tradisi mentato dalam suku Dayak dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Laki-laki dari suku Dayak membuat tato dengan motif yang melambangkan kejantanan dan keberhasilan dalam perang, serta identitas suku. Sedangkan untuk perempuan, tradisi ini berfungsi sebagai sarana mempercantik diri. Suku Moy sendiri saat ini sudah jarang melakukan tradisi mentato tubuh mereka, sebab generasi muda dari suku Moy enggan melakukan tradisi tersebut karena dianggap sudah sangat kuno. Sehingga dapat diperkirakan bahwa saat ini tradisi mentato di suku Moy sudah tidak ada karena tidak dilestarikan. Sedangkan untuk Hawaii saat ini tradisi mentato masih dilestarikan dan masih digunakan hingga saat ini. Sebenarnya tradisi mentato tubuh ini sudah terjadi sejak zaman nenek moyang suku Mentawai. Diawali oleh datangnya bangsa Proto Melayu dari daratan Asia pada zaman logam sekitar tahun 1500 hingga 500 sebelum Masehi. Bagi suku Mentawai, tato merupakan pakaian dan identitas untuk mereka. Tradisi mentato sudah berlaku untuk laki-laki dan perempuan di suku Mentawai. Tradisi ini digunakan oleh suku Mentawai jauh dari kata modern. Proses mentato diawali oleh pembuatan tinta, di mana mereka menggunakan tinta yang berasal dari arang kayu atau bekas pembakaran yang dihaluskan dan dicampur dengan perasan air tebu. Setelah itu, mereka akan mencelupkan suri atau jarum pada tinta yang sudah dibuat lalu dimasukkan pada lapisan kulit dengan membentuk motif khas dari suku Mentawai. Motif tato yang dibuat oleh suku Mentawai memiliki makna filosofis yang mendalam, di mana fungsinya berkaitan dengan jati diri, serta menunjukkan perbedaan status sosial atau profesi yang dimiliki oleh masyarakat suku Mentawai. Motif yang berbeda ini memiliki khasnya masing-masing. Salah satunya adalah tato garis-garis yang penerahannya mengikuti rumus jarak tertentu, di mana biasanya masyarakat suku Mentawai membuat tato mengikuti sistem pengaturan jarak dengan hitungan jari. Sebenarnya seni mentato atau biasa disebut dengan seni raja dalam suku Mentawai pertama kali ditemukan dalam catatan yang ditulis oleh James Cook pada 1769. Kebanyakan motif yang digunakan oleh suku Mentawai ini serupa dengan beberapa suku yang ada di dunia, seperti suku Rapa Nui di Kepulauan Easter, suku-suku di Hawaii, suku di Kepulauan Marquess, dan suku Maori di Selandia Baru. Ensiklopedia Britannica mencatat tato tertua ditemukan pada mumi di Mesir pada tahun 1300 sebelum Masehi. Namun peneliti sepakat bahwa tato yang digunakan oleh suku Mentawai merupakan salah satu seni tato tertua yang ada di dunia. Setiap motif yang ada dalam suku Mentawai memiliki filosofinya masing-masing. Suku Mentawai menyebut tradisi mentato ini dengan sebutan titi. Setiap motif tato atau titi mempresentasikan simbol-simbol penghormatan pada roh dan pada keyakinannya. Peneliti mengenal 7 motif tato dan titi yang banyak digunakan oleh masyarakat suku Mentawai. Yang pertama adalah motif sarpa abak, merupakan motif yang melambangkan keseimbangan dalam kehidupan alam. Biasanya tato ini ditorehkan di bagian punggung. Motif ini merupakan sebuah representasi dari penyeimbang pada perahu yang menjadi alat transportasi yang digunakan oleh suku Mentawai. Yang kedua yaitu motif durukat.
merupakan motif yang melambangkan jati diri suku yang berfungsi untuk menunjukkan batas wilayah kesukuan. Motif ini ditorehkan pada bagian dada. Umumnya, motif durukat memanfaatkan garis-garis halus pada tubuh yang kemudian diisi titik-titik yang menyerupai daun. Yang ketiga, motif soroy diperuntukkan khusus untuk kaum laki-laki sebagai simbol jati diri kesukuan, di mana motif ini ditorehkan pada bagian pusar. Ada juga motif bok yang melambangkan jati diri suku yang ditorehkan pada bagian paha dengan memanfaatkan bentuk garis lengkung. Ada pula motif salio merupakan motif yang ditorehkan pada betis hingga pergelangan kaki dengan ragam hias berupa lengkungan yang indah. Ada juga motif balagau, yaitu motif lantai rumah dari adat Mentawai, di mana lantai rumah ini terbuat dari balagau yang merupakan batang ruyung. Motif tersebut biasanya dipakai oleh laki-laki dan menjadi simbol sudah dewasa serta bisa membuat rumah. Motif-motif tato juga menjadi penegasan untuk penyebaran orang Mentawai. Ada perbedaan antar wilayah. Daerah Siberut tatonya hampir sama dengan wilayah Sreket karena sungai Siberut berhulu di Sreket. Sedangkan di daerah Saibi tatonya sama dengan Sinatalu, Siberut Barat yang sungainya berhulu di sana. Perbedaan ini mengikuti hulu sungai karena pemukiman suku Mentawai banyak didirikan di daerah lembah dan juga di sepanjang sungai yang ada di Kepulauan Mentawai. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke tahapan penatoan dalam suku Mentawai. Penatoan dalam suku Mentawai terbagi atas 3 tahap. Yang pertama, dilakukan pada usia 11-12 tahun dan ditato di bagian pangkal lengan. Kedua, pada saat seorang berusia 18-19 yang penatoannya di area paha. Dan ketiga, pada saat seseorang berusia di atas 19 tahun dilakukan penatoan di bagian tulang rusuk, di mana yang akan berlanjut sampai penatoan hingga seluruh tubuh. Untuk anak-anak yang menginjak usia 11-12 tahun, orang tua mereka akan memanggil sikere. Sikere itu seorang dukun, dan rimata yaitu kepala suku. Setelah itu akan dirundingkan hari dan bulan akan dilaksanakannya proses pentatuan tersebut. Setelah mendapat persetujuan hari dan tanggal, barulah orang tua beserta sikere dan kepala suku mencari seorang tato artis atau yang disebut dengan sipatiti dalam suku Mentawai. Sipatiti merupakan orang yang akan membuat tato. Di zaman modern kita lebih mengenal dengan tato artis. Sipatiti tidak dianggap secara adat oleh suku Melayu. Ia adalah seorang laki-laki, seorang sipatiti tidak boleh mengabaikan faktor simetri dalam membentuk sebuah tato atau dalam membuat tato. Dalam suku Mentawai, mereka menggunakan rumusan jarak tertentu dengan hitungan jari, seperti 1 jari, 2 jari, 3 jari, dan seterusnya. Sipatiti merupakan seseorang yang memiliki keahlian mentato, sekaligus seseorang yang harus memahami simbol-simbol yang lazim digunakan oleh suku Mentawai. Setiap melakukan tradisi, seorang sipatiti akan dibayar jasanya menggunakan seekor babi atau beberapa ekor ayam. Jadi kalau di suku Mentawai mereka nggak membayar sipatiti ini secara tunai gitu. Jadi mereka membayarnya dengan hasil ternak yang mereka punya, yaitu babi ataupun ayam. Proses pembuatan tato atau titi yang dilakukan oleh masyarakat suku Mentawai tidak menggunakan jarum listrik seperti pada proses pembuatan tato modern. Mereka menggunakan alat yang bernama lilipat petitik, yaitu 2 buah kayu yang satunya berisi jarum dan yang satunya berfungsi sebagai pemukul. Sebelum melakukan tradisi ini, masyarakat suku Mentawai akan menggelar acara adat bernama Punen Kepak untuk menyingkirkan pengaruh jahat ataupun ancaman terjadinya malapetaka. Pada proses puncak Punen, biasanya dilakukan perjalanan menuju Siberut. Masyarakat Mentawai percaya bahwa nenek moyang mereka berasal dari Pulau Siberut. Perjalanan ini dikenal dengan istilah bulepak yang dilakukan secara beramai-ramai dengan satu sampan bermuatan besar. Pada saat berada di Siberut, masyarakat suku Mentawai harus mengambil manik-manik khas Siberut sebagai syarat. Setelah masyarakat berhasil membawa manik-manik khas Siberut kembali dengan selamat, masyarakat suku Mentawai bisa memulai
menjalani upacara mentato yang dikenal dengan nama Punen Enegat. Upacara ini dipimpin oleh Tikeri atau dukun mentawai dan dilakukan di Putukurat, yaitu tempat khusus berlangsungnya proses pembuatan tato atau titi. Pada saat pembuatan tato ini, tubuh seseorang mula-mula digambar terlebih dahulu dengan tongkat hingga membentuk sketsa. Setelah sketsa jadi, kemudian ditusuk dengan jarum yang sudah diberi pewarna dan dipukul-pukulkan dengan kayu untuk memasukkan pewarna dalam lapisan kulit. Proses pembuatannya ini memakan waktu yang sangat lama dan diulang-ulang secara terus-menerus. Sebab semua masih dilakukan secara tradisional dan sudah pasti prosesnya meninggalkan rasa sakit. Dan tidak jarang orang yang ditato ini akan menderita demam untuk beberapa hari ke depan karena rasa sakitnya terasa, teman-teman. Itu kan dari jarum yang mungkin nggak dibius ya, jadi langsung dimasukkan ke lapisan kulit kita. Untuk membuat sketsa, seorang sipatiti menggunakan lidi untuk menggambar. Kemudian untuk lilipat sipatitik, jarumnya terbuat dari tulang hewan atau kayu karai yang sudah diruntingkan. Untuk zat pewarna menggunakan air perasan tebu dan juga arang tempurung dari pembakaran kelapa yang sudah dihaluskan. Selain demam, biasanya hasil dari tato itu akan memerah. Biasanya digunakan daun kutetet yang sejenis dengan lengkuas untuk digunakan sebagai obat luka bekas pentatoan yang memerah. Daun ini nantinya digosok-gosokkan secara halus kemudian dioleskan ke luka yang berfungsi sebagai pencegah infeksi dan pembengkakan. Karena prosesnya yang bisa dikatakan menyakitkan, proses pentatoan dapat ditunda sebulan jika satu bagian sudah selesai ditato. Jadi, pentatoan sekujur tubuh itu tidak langsung dilakukan, teman-teman, tapi ditunda dulu untuk satu bagian per bagian. Jadi bisa ditunda sebulan, 2 bulan, ataupun 3 bulan tergantung dari kulitnya itu sudah sembuh atau belum. Kalau belum, maka sipatiti tidak akan melanjutkan karena takutnya nanti akan berinfeksi kepada tubuh si yang ditato. Video ini menjelaskan bagaimana cara sipatiti membuat tato untuk orang-orang di suku Mentawai. Dilansir dari bbc.com, sejak tahun 1954, pemerintah Indonesia melarang agama lokal yang dianut oleh orang Mentawai. Mereka diminta untuk memilih agama yang diakui oleh pemerintah. Budaya Mentawai seperti mentato tubuh ini sudah hilang sejak lama. Di 3 pulau seperti Sipora, Pagai Utara, Pagai Selatan, tradisi ini sudah menghilang. Jadi saat ini kebanyakan orang-orang yang mentato tersebut berasal dari luar masyarakat suku Mentawai. Nah, itu tadi merupakan tradisi mentato tubuh secara tradisional yang dilakukan oleh suku Mentawai yang ada di Indonesia. Mungkin teman-teman ada yang sudah mencoba atau ingin mencoba mentato di suku Mentawai, mungkin perlu berpikir berulang kali ya untuk mencoba hal tersebut. Tapi untuk masyarakat suku Mentawai itu merupakan adat istiadat yang terus dilestarikan hingga sekarang. Dan kita sebagai warga Indonesia patutnya berbangga diri karena tradisi tersebut masih bisa dilihat dan masih bisa kita ketahui hingga saat ini. Mungkin kita sebagai generasi muda harus terus melestarikan tradisi-tradisi seperti yang ada di suku Mentawai. Sekian video dari saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.